Itu hikmahnya adalah at-tamyiz bainal fardhi wa ghairil fard. Untuk membedakan mana yang wajib dan selain wajib. Kama yumayyizu bainal ibadati wa ghairil ibadah. Sebagaimana hikmahnya adalah dalam Islam ini ada dibedakan mana yang ibadah dengan selain ibadah. Oleh hada ustahibba ta'jilu al-fatur wa ta'khir as-sahur. Oleh karena itu disundahkan, disukai dalam Islam menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Wal akl yaumul fitri qabla as-salati, dan makan pada hari raya Idul Fitri sebelum ke lapangan untuk salat Id. Wa nahiyan, dan sedangkan untuk Idul Adha ya itu dianjurkan tidak makan dulu sebelum berangkat ke lapangan untuk salat Id, kecuali nanti setelah selesai salat Id. Wa naha an istiqbal Ramadan biyaumin aw biyaumin, dan larangan untuk mendahului puasa Ramadan didahului dengan satu hari puasa atau 2 hari sebelumnya. Fa hadha kulluhu lil fasl bainal ma'mur bihi min as-siyam. Ini sudah pernah kita bahas ya ikhwan. Sekarang wa tajidu al-isharatu huna ila anna al-qa'ilina bitafsil fi sunnati al-jum'ati al-ba'diyah in shalla fi al-masjid arba'an wa in shalla fi baytihi shalla rak'atain. In shalla fi al-masjid arba'an wa in shalla fi baytihi shalla rak'atain. Yani Nabi SAW kadang ketika habis salat Jumat selesai zikir, maka beliau salat ba'diyah 4 rakaat, ini 2-2 di masjid. Dan juga salat di rumahnya 2 rakaat, yakni kadang salat 2 rakaat di rumahnya. Gitu ya ikhwan. Nah, itu ada riwayat, tapi kata penulis di sini ya ikhwani, sesuai dengan hadis yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, afdalu salatil mar' fi baiti ila al-maktubah, bahwasanya seutama-utama salat seorang itu di rumahnya kecuali salat wajib. Wa in shalla ba'da al-jum'ati raka'atain, jika dia salat setelah Jumat 2 rakaat, atau arba'an fil masjid jaza, jika dia salat itu 4 rakaat di masjid boleh, atau fil baiti fa huwa afdal, tapi jika dia melaksanakan di rumah maka itu lebih afdal. Ya. Sekarang bab baru ya kan, pasal yang ke-7, yaitu kumpulan kesalahan orang sholat di sholat-sholat secara khusus dan sholat orang-orang yang memiliki udzur ya dan yang lainnya. Yang pertama, akhta'ul musallin fi salatil istikharah, kesalahan orang sholat ketika sholat istikharah. Lam yutlaq asy-syar'u mimman shalla al-istikharah, atau lam yatlub asy-syar' mimman shalla al-istikharah syai'an kay yaf'al ma 'azama 'alayhi aw yatrukuhu siwa as-salat wa ad-du'a al-ma'thur. Ini tidak ada perintah dalam salat istikharah kecuali apabila dia memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu dalam urusan dunia, ya, maka hendaklah dia salat istikharah atau meninggalkannya. Dan dalam salat itu ada di situ salat 2 rakaat kemudian doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sya'nu fi dzalika sya'nu ay du'a yad'u bihi al-muslim. Yani doa di sini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diamalkan dalam sunnah. Wa min huna qarrara ulama annahu yaf'alu man yansharih lahu sadruhu biduni tawaqquf ala ru'ya manam. Maka para ulama memberikan ketetapan bahwasanya dia melaksanakan salat istikharah itu apa yang mudah baginya, apa yang lapang pada dirinya di dalam hatinya,
ya, tanpa ada kaitan dengan yaitu mimpi, tanpa berkaitan dengan mimpi. Wala an yalja'a li ahadin yad'u lahu biha, dan tanpa meminta kepada orang lain untuk salat istikharah untuknya. Innama hiya du'a, kecuali hanya doa. Bi an yakhtara Allahu lahu minal amril khair, maka Allah Azza wa Jalla memilihkan untuknya yang terbaik dari yang dia pilih. Fayamdi fihi, sehingga dia melanjutkan pilihannya itu. In syarahallahu lahu sadrah, jika Allah mudahkan, jika Allah lapangkan hatinya untuk memilihnya. Fa in tayassar kana al-khair fi dzalik, jika dimudahkan oleh Allah setelah istikharah itu, berarti itu kebaikan untuknya. Wa radiya wa fariha, maka dia ridha dan dia bahagia. Wa illam yuqda, jika dia tidak dimudahkan untuk dengan apa yang dia pilihkan itu, alim, maka dia tahu anal khair fi dzalika aidha, berarti itu kebaikan untuknya. Radhiya bihi, dan sehingga dia ridha dengan apa yang Allah pilihkan untuknya itu. Wa sayuhmad aqibatuh, sehingga bagus akibatnya. Jadi gini ya ikhwani, seorang apabila memiliki pilihan, misalnya dia pengen bekerja, dia diterima di dua perusahaan, sehingga dia harus memilih salah satu dari dua perusahaan itu, maka disyariatkan dia untuk istikharah, sehingga Allah akan mudahkan dan lapangkan hatinya untuk memilih salah satu dari dua perusahaan itu. Iya, maka insya Allah dia akan senang dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga ridha. Tapi kalau dalam masalah misalnya mau salat wajib, misalnya pagi ini antum salat wajib, perlu nggak istikharah ya kawan? Tidak usah ya akhi, karena antum wajib melaksanakan salat subuh. Atau misalnya ada seorang pemuda muslim mau menikah, ya, banyak ditawari calon, dia ada 5. Masya Allah banyaknya ya kan. Ada 5, tapi dia pilih satu aja dulu, ya kan. Nah, maka dia istikharah, salat 2 rakaat, kemudian apa? Berdoa dia. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, wa astaqdiruka biqudratik, wa as'aluka min fadlika al-azim, fa innaka taqdir wa la aqdir, wa ta'lamu wa la a'lam, wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kana hadzal amr, sebutkan apa keinginannya. Ya, kalau enggak ngerti bahasa Arab ya bahasa Indonesia aja. Menikah dengan fulanah, sebutkan itu. Khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, faqdirhu li wa yassirhu li, thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr, sebutkan hajatnya apa? Menikah dengan fulanah. Syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, ya, fasrifni anhu wasrifhu anni wa qadir li al-khaira haitsu kana thumma raddini bihi. Begitu ya ikhwan. Artinya, ya Allah, inni astakhiruka bi'ilmik, sesungguhnya aku minta kepadamu pilihan dengan ilmu yang kau miliki. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku meminta kepadamu kemampuan, ya, untuk memilih dari apa yang nanti akan saya sebutkan dengan kemampuan darimu ya Allah. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan saya minta kepadamu ya Allah dengan karuniamu yang agung. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmi astaghfiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir, sebab kau mampu ya Rabb untuk memberi yang terbaik, wala aqdir, dan aku tidak mampu untuk memilih yang terbaik dari yang ada, ya, karena keterbatasan ilmu. Fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam, dan kau tahu ya Rabb apa yang lebih baik buatku, wa la a'lam, sedang aku tidak tahu.
Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr, ya Allah jika kau tahu bahwasanya urusanku ini, sebutkan apa hajatnya. Dalam bahasa Indonesia boleh. Ya. Jika menikah dengan fulan atau fulana, atau saya bekerja di perusahaan A atau B, ya, khairul li fi dini, lebih baik buatku dalam urusan agamaku. Khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, lebih baik buatku dalam urusan duniaku dan akibatnya setelah itu. Faktirhuli, maka beri aku kemampuan untuk mendapatkannya. Wa yassir huli, dan beri aku kemudahan untuk mendapatkannya. Tsumma barik li fi, kemudian berkahilah aku dengannya. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr, jika kau mau tahu ya Rabb bahwasanya apa yang saya mau lakukan ini, sebutkan apa hajatnya. Syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, buruk bagiku baik dalam urusan agamaku, dunia dan akibatnya setelah ini. Fasrifhu anni wasrifni anhu, palingkan dia dariku dan palingkan aku darinya. Thumma uqdur liyal khaira, beri aku kemampuan yang berilah aku kemampuan pada kebaikan. Ya, thumma uqdur liyal khaira thumma raddini bihi, kemudian ridhoilah aku dengannya. Masya Allah, ikhwan, doa ini sangat bagus ya, ikhwan. Maka setelah itu dia melihat mana yang dimudahkan oleh Allah dari hajat-hajat yang ada di dalam hatinya itu, yang dia ucapkan dalam doa istikharah. Jika dimudahkan salah satunya, condong hatinya, lanjut. Insya Allah itu yang terbaik. Insya Allah itu yang terbaik. Tapi ya ikhwan, kalau misalnya ada dua pilihan, yang satu halal, yang satu haram, antum pilih yang halal lah. Yang haram nggak perlu diistikharah ya ikhwan. Utruk, tinggalkan sudah yang haram itu. Apalagi dua-duanya haram. Yang satu misalnya disuruh makan babi, yang satu disuruh minum khamr. Enggak ada istikharah di situ sudah. Tinggalkan itu fil hal. Enggak ada istikharah. Ya. Ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan pada kalian, lakukan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Dan apa yang saya larang kepada kalian, tinggalkan. Coba perhatikan di situ ya ikhwan. Ketika Allah Azza wa Jalla menyuruh perintah, laksanakan semampu. Tapi ketika melarang sesuatu yang haram, yang dilarang, tinggalkan. Tanpa ada kalimat mastata'tum. Ya kan? Tidak ada kalimat mastata'tum. Setelah Nabi menyuruh tinggalkan larangan itu. Karena meninggalkan lebih mudah. Udah tinggalkan, jauhi yang haram, selesai. Jauhi. Wajtanibuh, jauhi dia. Sedangkan perintah, laksanakan semampu kalian. Wa minal khata'i sya'i 'inda ba'd an-nas an al-istikharah takunu mu'tabara illa idza da'a biha ba'd an-nas wa annahu la budda fiha min ar-ru'ya al-manamiyah. Ada sebagian orang menganggap bahwa istikharah itu tidak dilaksanakan kecuali apabila sebagian orang-orang berdoa, ikut mendoakan. Da'a biha ba'dun nas. Yani berdoa juga sebagian manusia istikharah, doa istikharah dengan permintaan yang sama dengan dia. Tidak harus begitu, tidak mesti. Atau ada yang mengatakan bahwa istikharah itu harus dilaksanakan karena ada berkaitan dengan mimpi. Tidak ada hubungannya dengan mimpi ya. Walaupun tidak ada mimpi sama sekali. Laksanakan itu salat istikharah jika itu berkaitan dengan apa? Pilihan dalam urusan dunia. Juga misalnya dalam urusan dagang. Urusan apa ya, kawan? Dagang. Misalnya antum diajak kongsi sama beberapa ikhwan. Ya.
investasi. Ada orang ngajak untuk syarikah, bikin CV atau PT untuk usaha bersama. Nah itu istikharah dulu. Istikharah dulu. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh nggak dalam hal jual beli misalnya membeli rumah, apakah di Saujajar atau di dekat ABM sini? Boleh istikharah. Nah, dua-duanya bagus, dua-duanya dekat masjid sunnah. Jadi dia bingung, maka dia minta petunjuk kepada Allah dengan salat istikharah. Begitu ya jamaah. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa salat istikharah itu dilaksanakan apabila ada mimpi, fahadha ghuluwun wa jumudun. Ini adalah berlebihan dan kaku. Lam ya'mur bihillah. Allah tidak menyuruh istikharah yang berkaitan dengan mimpi-mimpi. Wala hadat ilaihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah itu. Wa inna ma nasha'a an takallufil ladzi la yanbaghi lil muslimina fi'lah. Ini jelas takalluf, ya, membebani diri yang tidak boleh seorang muslim untuk melakukannya. Hatta jarum dalika ila an atalu sunnatan 'azima min sunan nabi. Sehingga mereka gara-gara tidak melihat dalam mimpi, mereka meninggalkan salah satu sunnah yang agung di antara sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa harramu anfusahum mathubatan hadhihi sunnah wa barakatiha. Dan dia diharamkan atau mengharamkan dirinya dari pahala yang besar dengan sunnah ini dan berkahnya sunnah ini. Fa fiha akhil muslim istakhir rabbak. Fa hayya akhil muslim istakhir rabbak fi umurik yahdik wafza' ilayhi wastarshidhu yurshiduk wa qad yassara laka istikharatahu wa sahhalaha. Naam. فادع بها عقب السنن والنوافل أو اركع ركعتين لأجلها تزدد مثوبة وقربا. Marilah wahai saudaraku muslim, antum minta pilihan kepada Rabbmu di dalam urusan-urusanmu yang kamu masih belum meyakini, ya, yang terbaik di antara pilihan-pilihan itu. Maka Allah akan beri petunjuk kepadamu. Dan dalam kau betul-betul berharap kepada Allah dan minta petunjuk kepadanya, maka Allah sungguh akan beri petunjuk kepadamu. Dan sungguh Allah telah memudahkan untukmu, ya, meminta pilihan kepadanya dan Allah memudahkannya. Maka berdoalah. Di samping itu, salat istikharah dan berdoa, juga berdoalah setelah salat sunnah. Ini penting ya kawan, kalimat wan nawafil juga, ya. Jadi kan setelah salat wajib kan zikir lah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, bolehkah seorang selesai salat sunnah ba'diyah berdoa kepada Allah? Boleh. Boleh ya. Tapi sebenarnya afdalnya memang berdoa itu ketika sholat. Jadi ketika sujud hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian juga sholat. Yani sholat tadi yang dimaksud dengan sholat, ini sholat 2 rakaat istikharah. Maka dengan itu bertambah lagi pahala dan kau semakin dekat dengan Allah. ولا تلتفت إلى ما اعتاده الناس من التشدد أو اتكال على غيرهم فيها. Jangan kau menoleh kepada sebagian orang yang meyakini, ya, bahwasanya keberhasilan itu apabila seorang bergantung kepada pendapat orang lain semata-mata. Justru hendaklah kau berpegang wa'tasim bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berpeganglah pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasluh amruk, maka urusanmu akan bagus. Wa tuflih fi dunyaka wa akhiratak, dan kau akan bahagia dalam urusan dunia dan akhiratmu. Fatuba liman amila biha, maka
berbahagialah bagi orang yang mengamalkan sunnah ini, wa ahyaha finnas, dan menghidupkannya di antara manusia. Itu ya ikhwan. Nah, kemudian di sini yang kedua, wa fa'al akhil muslim ma yanshari sadruk lahu ba'da al-istikharah. Nah ini dia, ini penting ya ikhwan. Setelah istikharah dan berdoa, lakukanlah olehmu wahai muslim apa yang lapang bagi hatimu. Ya, jadi begini. Misalnya ada 5 pilihan. Mana yang lebih lapang di hatimu, maka lakukanlah itu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, barang siapa yang salat istikharah dan berdoa, kemudian dia musyawarah, musyawarah minta pendapat kepada orang yang berilmu dalam hal itu, ya, dalam bab itu, dia minta pendapatnya, maka insya Allah dia tidak akan menyesal dengan pilihannya. Insya Allah tidak akan menyesal. Wa iyyaka an ta'tamid 'ala inshirahin kana laka fi hawa qablaha bal yanbaghi laka tarku ikhtiyarik hadha ra'sa. Tapi hati-hati, ada seorang yang setelah istikharah ternyata dia memilih pilihan itu dan mau melakukannya karena di situ ada hawa nafsu. Hawa nafsu di situ. Kalau yang seperti ini hati-hati, tinggalkan sudah. Apalagi di situ jelas-jelas sesuatu yang haram. Wa illa fala takun mustakhirullah. Kalau kau memilih yang di situ ada larangan, ya, atau hawa nafsu di situ, kemudian kamu melaksanakannya dengan alasan setelah istikharah, kau bukan istikharah. Bal takun wal iyadu billah mustakhiru hawak. Bahkan sebenarnya kamu itu memilih hawa nafsu. Memilih apa? Hawa nafsu. Misalnya ikhwan, ada seorang ikhwan, dia ada 2 pilihan. Yang satu muslimah, thayyibah, mutahajjibah, pakai hijab. Ya. Yang satu muslimah tapi dia enggak pakai jilbab. Kemana-mana keluar enggak pakai jilbab. Ya. Terus dia istikharah. Nah, ternyata dia hawa nafsunya condong kepada yang enggak pakai jilbab. Bagaimana? Benar apa enggak ini apa yang dia lakukan? Jawabannya gimana? Tidak benar ya. Ketika dia memilih yang tidak memakai jilbab itu, yang buka aurat di luar rumah, ditanya, kenapa kamu pilih dia? Dia bilang, saya akan memperbaikinya. Nah, ini juga kesalahan yang kedua ini. Syaitan menyesatkan dia bahwa dia sanggup untuk memberi hidayah hatinya orang wanita itu yang gak pakai jilbab kalau keluar rumah. Belum tentu dia bisa memberi petunjuk hatinya wanita itu. Atau mungkin sebaliknya, malah dia akan tersesat. Gitu ya jamaah. Maka di sinilah pentingnya ilmu ya kawan, bukan sekedar istikharah dan doa, tapi juga ilmu. Sehingga dia bisa tahu bahwasanya sesuatu yang baik itu adalah sesuai dengan syariat. Semakin mendekati syariat, itu yang terbaik. Dan semakin apa yang dia inginkan ternyata itu adalah hawa nafsunya, yang dia pilih adalah ternyata yang jauh dari syariat, nah itu berarti bukan istikharah minta pilihan kepada Allah, tapi dia istikharah minta pilihan kepada hawa nafsunya. Ya ikhwani, ada seorang namanya Abu
Muljam Al-Muradi. Siapa Muljam Al-Muradi? Dia ini hafid Quran. Hidup di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ketika di zamannya Umar dia diutus oleh Umar Khalifah Ar-Rasyid radhiyallahu anhu, dia ke Mesir, disuruh ke Mesir untuk menjadi imam dan muqri, mengajarkan Al-Quran. Nah, sepeninggal Umar radhiyallahu anhu, Abu Muljam Al-Muradi ini mau menikah menikahi seorang wanita, kata dia cantik, tapi beraliran Khawarij. Ya, maka dia diingatkan sama sahabat yang lainnya, inna haruriyah, dia itu wanita Khawarij. Bagaimana antum mau menikahi dia? Maka kata Abu Muljam Al-Muradi, sa'uslihuha wa ad'u ila sunnah. Saya akan perbaiki dia dan saya akan ajak dia kepada sunnah. Nikahlah dia dengan wanita Khawarij itu. Apa yang terjadi, ya kawan? Justru dia dipengaruhi sama istrinya, sehingga dia menjadi Khawarij tulen. Dan akhirnya dia membenci Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan dialah akhirnya menjadi pembunuhnya Ali. Bahkan ketika dia sudah ditangkap oleh para sahabat, selesai membunuh Ali bin Abi Thalib, ya, ditangkap, diikat tangan dan kakinya. Kemudian sama sahabat yang menceritakan menghukum orang ini, dipotong tangannya dulu. Diikat, dipotong tangannya dua-duanya. Sama sekali dia tidak nangis, ya. Dan lisannya terus melaknat Ali bin Abi Thalib. Ajib ini, ya, coba lihat ini, ya. Kemudian kakinya dipotong supaya dia nggak lari. Potong kakinya. Tetap dia melaknati Ali dengan lisannya. Maka dalam sebuah riwayat, sahabat ini langsung memenggal kepalanya orang. Itu ya, coba. Bagaimana, coba lihat. Aliran sesat apabila masuk ke dalam hatinya seseorang, maka dia akan melakukan yang sangat aneh-aneh. Na'udzubillahi minadh dhalal. Wa 'alaika an takuna shadiqan fi talabil khiyarah. Dalam kau jujur di dalam mencari yang terbaik. Wa fi at-tabarri min al-ilmi wal qudrah wa itsbatuhuma lillah. Masya Allah. Dan hendaklah kau benar-benar jangan bergantung dengan ilmumu dan kemampuan, tapi kamu bergantung dengan ilmu dan kemampuan dari Allah Jalla wa'ala. Masya Allah. Coba perhatikan kalimat ini, ya kawan. Ini diambil dari doa istikharah. Karena seorang doa istikharah, dia meminta pilihan dan kemudahan dan kemampuan dari Allah untuk memilih yang terbaik. Masya Allah. Kalau seorang bergantung dengan dirinya, dengan kemampuan dirinya, tidak bergantung kepada Allah, maka dia pasti tidak akan mendapatkan yang terbaik. Fa idza sadaqta fi dzalik, jika kamu sudah benar-benar jujur dalam masalah ini, tabarra'ta minal hauli wal quwwah, kau berlepas diri dari segala kekuatan dan daya yang ada pada dirimu, sehingga kau tidak bergantung dengan daya dan kekuatanmu, tapi kau bergantung dengan kepada Allah yang memiliki daya dan kekuatan dengan sempurna, maka wa min ikhtiyarika li nafsik, dan kau berarti tidak akan bergantung pada pilihanmu, tapi bergantung dengan apa yang Allah pilihkan untukmu. Nah, ini wallahi ya kawan, kalimat yang sangat indah, ya kawan. Disebutkan dalam Nailul Awtar karya Imam Syaukani. Hada, ini, wa qad jahila katsirun minan nas al-istikharah syar'iyyah. Banyak orang
yang tidak mengerti istikharah yang syar'iyyah ini, al-murakhab fiha, yang dianjurkan, wa hajaruha, dan banyak yang meninggalkannya, wa batada'u laha anwa'an katsirah, kemudian mereka melakukan bid'ah-bid'ah yang banyak, walam yurid syai' minha fil kitab wala fis sunnah, yang itu tidak ada di dalam Quran dan sunnah, walam tunqal an ahadin minas salaf salih, dan tidak pernah dinukil oleh salafus salih, wa akafu ala hadhil muhdatsat, dan mereka bersibuk-sibuk dengan bid'ah-bid'ah yang dikarang-karang, allati ulsiqat bid-din, yang mereka kaitkan dengan agama, padahal agama berlepas diri dari bid'ah-bid'ah itu. Walau qadira li'aqilin an yunkiru alaihim, sekiranya seorang yang berakal adalah dia mengingkari orang-orang yang mengarang-arang itu, salikan tariqur rasul, dan dia berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau misalnya ada seorang melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salakuhu bi alsinatin hidat, maka banyak orang-orang yang mencaci maki dia dengan lisan yang tajam, wa tabaruhu kharijan 'ala din, dan mereka menganggap bahwa ahli sunnah yang mengamalkan sunnah itu telah keluar dari agama, bal addauhu mutanatti'a musyaddida jamidan, maka mereka menganggap bahwa ahli sunnah itu dibilang berlebihan, keras, jumud, kaku. Fala haula wala quwwata illa billah. Sudah terbit matahari ya. Kurang berapa menit ya, akhi? Tambahnya. Gitu ya, ikhwan. Apa ada pertanyaan ya, ikhwan? Hah? Nah, ada dua pendapat ya. Ada yang berpendapat istikharah itu cukup sekali. Ya, ada yang berpendapat laksanakan terus, boleh dilakukan istikharah itu selama belum melakukan, sampai pada hari hanya selesai sudah. Gitu ya. Misalnya antum sudah pilih seorang wanita sebagai calon istri. Kapan nikahnya? Rencana bulan Januari. Misalnya. Januari misalnya tanggal 10 misalnya. Maka selama belum tanggal 10 Januari, belum hari hanya, maka dibolehkan istikharah sampai menjelang hari hanya. Jadi ada dua pendapat. Mungkin karena dia sholat istikharah yang pertama, ya, masih belum mantap hatinya, maka dia ingin istikharah yang kedua agar supaya lebih mantap lagi hatinya. Para ulama yang membolehkan istikharah lebih dari sekali sebelum melakukan pilihannya itu disebabkan, atau dalilnya adalah karena dianjurkan berdoa itu berulang-ulang. Karena istikharah itu sih doa, dan doa itu dianjurkan lebih dari sekali. Sedangkan para ulama yang berpendapat cukup sekali beralasan apa? Karena istikharah ini khusus. Jika tidak ada perintah untuk mengulanginya, maka jangan dilakukan pengulangan. Allahu ta'ala. Ini penting ya ikhwan ya. Jadi dalam masalah khilafiyah, fiqhiyah, kita harus lapang hati. Kita harus lapang hati. Seperti dalam masalah pemilu, pilpres. Itu masalah khilafiyah, fiqhiyah. Bukan masalah akidah bahwa ini syirik dan tauhid. Ketika seorang nyoblos pilihannya di pilpres, dibilang musyrik. Siapa bilang begitu? Gak ada yang bilang begitu ya. Ini masalah khilafiyah, fiqhiyah. Ada ulama yang berfatwa boleh, ada yang mengatakan tidak boleh.
Ada dua pendapat. Dan masing-masing memiliki dalil. Begitu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku dalam masalah fikih. Karena banyak perselisihan di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini orang yang gak nyoblos jangan membedakan yang nyoblos. Begitulah sebaliknya. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya pilihan itu hanya satu, apakah disyaratkan untuk Pertanyaan ada dua. Yang pertama, apakah dianjurkan pada waktu-waktu tertentu? Tidak ada anjuran khusus harus waktu tertentu. Ma tayassara lahu, apa yang mudah baginya. Kalau dia misalnya dia harus menentukan nanti pilihannya itu malam. Karena akhwatnya bilang malam ini ada keputusan, iya atau tidak. Ya udah siangnya sholat. Siangnya sholat, tidak apa-apa siang. Waktu duha. Begitu ya jamaah. Tidak harus ditunggu sepertiga malam sudah lewat, iya kan? Nah itu. Tapi kalau misalnya waktunya fusha masih panjang, maka boleh dia memilih waktu yang di situ mustajab. Seperti sepertiga malam terakhir. Karena ada keterangan tambahan hadis, innallaha yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lail al-akhir fi kulli lailah. Sesungguhnya Rabb kita turun ke langit dunia, ila samai dunia, ke langit dunia setiap malam ketika malam tinggal sepertiga malam terakhir. Wa yaqul, dan Allah berfirman, man yad'uni astajib lah. Siapa yang berdoa kepadaku aku kabulkan. Wa man sa'alani fa'utiyah. Siapa yang minta kepada aku sesuatu, aku beri dia. Wa man istaghfarani aghfiralah. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni dia. Seperti malam terakhir. Itu yang terbaik. Kalau ingin berdoa, termasuk di dalamnya salat istikharah. Karena ada tambahan fadilah. Allah Azza wa Jalla menjanjikan dikabulkannya doa-doa. Yang kedua apa tadi? Oh, satu pilihan saja. Iya, walaupun satu pilihan. Istikharah. Walaupun satu pilihan. Begitu ya jemaah. Jadi tadi sudah disampaikan, barang siapa yang istikharah dan musyawarah, insya Allah tidak akan menyesal dengan pilihannya. Tapi yang jelas pilihannya itu halal ya, halal bukan haram ya. Maka insya Allah dia tidak akan menyesal. Nah, ya akhir terakhir. Pernah membaca riwayat itu sholat istikharah sebelum safar. Jadi sebelum safar itu kita sholat istikharah untuk mematahkan tujuan. Iya, safar, dagang, mau memilih calon istri, calon suami. Safar ini karena mau nadhor, mau melihat calonnya. Atau safar karena mau MOU, bisnis, ya istikharah. Barakallahu lana wa lakum fi afiyah. Demikian ya jamaah, insyaallah kita akan sambung lagi di lain waktu. Yang mana tadi? Oh ya, ini dia. Halaman 395. Yang ketiga. Insyaallah kita akan bacakan di lain waktu biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.